Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana nantinya detik-detik Fauzan yang akan keceplosan mengatakan bahwa dirinya tidak mau kalau Ayu terlalu dekat dengan ibu kandungnya. Nah, kira-kira bagaimanakah respon Rindu ketika mendengar semua itu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu anak-anak Fauzan mendapatkan undangan untuk melakukan kegiatan pesantren kilat di pesantren tempat tinggal Rindu ya kawan-kawan. Awalnya Alia saat itu tidak mengizinkan semua anak-anaknya untuk pergi karena Alia takut apabila nanti mereka akan semakin dekat dengan tante kantin atau Rindu. Namun menurut Bu Rati ini adalah kesempatan yang baik bagi Alia. Dengan mengirim anak-anak ke pesantren, Alia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fauzan. Namun sayangnya semua rencana Alia itu gagal ya kawan-kawan. Saat itu justru malah Fauzan yang mengantarkan anak-anak itu ke panti asuhan. Ya, meskipun pada saat itu Bu Rati mencoba untuk mengelabui Fauzan dengan menelpon Fauzan dan meminta tolong untuk datang ke tempat yang telah di Sherlock. Fauzan yang memang takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada ibunya, Fauzan pun langsung datang ke sana. Namun yang Fauzan temui justru malah Alia, sehingga hal itu membuat Fauzan pun benar-benar marah. Dan tak lama setelah itu, Ayu pun menelpon Fauzan karena Ayu merasa bahwa tante kantin tidak memperhatikan dirinya. Ayu benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan, sehingga Fauzan yang hampir mengangkat telepon Ayu tiba-tiba direbut oleh Alia, bahkan teleponnya pun sampai terjatuh hingga mati. Alia di sana benar-benar seperti orang kesetanan, bahkan Alia pun hampir saja melompat dari balkon karena merasa tidak pernah diberi perhatian oleh Fauzan ya kawan-kawan. Setelah menggagalkan aksi Alia, saat itu Fauzan pun mengunci Alia di kamar hotel ya kawan-kawan agar Alia tidak bisa kemana-mana. Fauzan langsung bergegas menuju ke pesantren karena takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Ayu. Namun sesampainya Fauzan di sana, Fauzan malah justru melihat Ayu sedang bersama dengan Rindu dan juga Hafiz. Fauzan benar-benar sangat takut apabila hal itu nantinya benar-benar terjadi. Saat itu Fauzan bersikeras untuk membawa Ayu pergi. Namun melihat bagaimana keceriaan Ayu saat belajar, Fauzan pun mengurungkan niatnya. Fauzan saat itu malah justru memutuskan untuk tinggal di pesantren. Dan hal ini membuat Alia benar-benar sangat marah. Alia bahkan sampai membuat keributan di sana hingga membuat Rindu akhirnya menemui Alia dan terjadilah keributan di sana ya kawan-kawan. Namun untung saja pada saat itu Fauzan berhasil untuk melerai pertengkaran mereka berdua. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, sebenarnya ini memang salah Fauzan ya kawan-kawan. Mengapa Fauzan
tiba-tiba memutuskan untuk tinggal di pesantren, padahal sudah jelas-jelas bahwa di sana itu adalah acara untuk anak-anak ya kawan-kawan. Alasan Fauzan sebenarnya sangat simpel, karena Fauzan tidak mau jika Ayu terlalu dekat dengan Rindu. Nanti Rindu bisa-bisa sadar bahwa Ayu itu adalah anak kandungnya. Oleh karena hal itu, Fauzan selalu mencari-cari alasan ya kawan-kawan untuk menjauhkan Ayu dari Rindu. Hingga pada akhirnya suatu kejadian pun terjadi. Saat itu Ayu sedang bersama dengan Rindu. Mereka ngobrol berdua. Namun Fauzan melihat mereka terlalu dekat sehingga Fauzan pun menghampiri mereka. Dan Fauzan saat itu ingin membawa Ayu pergi. Namun Ayu menolak karena Ayu sedang asik untuk mengobrol bersama dengan tante kantin. Keributan itu pun sampai membuat Hafiz dan juga Bu Aminah datang ya kawan-kawan, sehingga membuat Hafiz dan juga Bu Aminah pun membela Rindu. Hingga pada akhirnya Fauzan pun keceplosan bahwa dirinya tidak mau jika Ayu terlalu dekat dengan ibu kandungnya yang kotor itu. Mendengar semua itu, Rindu benar-benar tak habis pikir ya kawan-kawan. Rindu benar-benar terbengong. Rindu benar-benar shock karena Rindu akhirnya tahu bahwa ternyata Rahayu yang selama ini Rindu kenal itu adalah Ayunda Putri Fauzan atau anak kandung Rindu sendiri. Ya, pantas saja selama ini Rindu selalu bisa merasakan ikatan batin dengan Ayu. Rindu bahkan bisa langsung merasakan hal itu ketika dirinya melihat Ayu untuk pertama kalinya. Begitu pula dengan Ayu, mereka memang tanpa sadar terhubung satu sama lain tanpa mengetahui bahwa mereka adalah ibu dan juga anak. Wah, memang makin hari makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan. Karena memang Fauzan itu semakin hari semakin dekat dengan Rindu dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan Fauzan juga mungkin sudah kehabisan alasan untuk menjauhkan Ayu dari Rindu. Hingga pada akhirnya Fauzan pun sampai keceplosan ya kawan-kawan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.